Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo semuanya. Sebelum lebih lanjut kita membahas video ini, perkenalkan nama saya Ahmad Deddy Suwardi. Saya mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lampung. Dan video ini untuk memenuhi tugas kelompok saya dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan kelompok saya. Nama saya Sipa Herdiansah, NPM saya 2021012012. Saya tinggal di Kalianda, saya seorang farmasis. Umur, saya sudah tak muda lagi, tapi juga tidak terlalu tua. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Putri, NPM 2021012006. Saat ini saya baru saja lulus dari universitas, umur saya 23 tahun, dan saya tinggal di Lampung. Halo, Sahalayan Patrana Pitupulu di sini. NIP 2021012007. Salam kenal. Nah, itu tadi perkenalan diri dari kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang pelatihan sumber daya manusia. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saksikan dulu video ini. Pak Bupati Timur Tengah Utara bersama rombongan. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Tangan terbalik. Nah, kaki kiri, cakep kayak begini. Tuh, safe. Oke, ulang. Safe. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Di tempat. Gerak. Hadap kanan, berhenti. Gerak. Berhenti. Jalan di tempat. Gerak. Hadap kanan, berhenti. Gerak. Serius. Depan. Tangannya. Rak. Jangan diayun. Kamu jangan diayun begini. Jelek kelihatan. Nah, posisi yang diangkat cuma kaki saya biarkan. Ini pantat tidak usah yang. Semangat ya. Ulangi. Jalan di depan. Rak. Gua yang ngajarin ya. Ini loh. Gua di sini. Bapak. Pencet Bro. Udah. Yang benar lu jelasin nanti orangnya. Ya, gerak. Nah, ayo, udah sip. Jalan di tempat. Siap, gerak. Jalan di tempat. Gerak. Pegangin, harus pegangin. Udah jalan. Ya. Itu tadi salah satu contoh video dari pelatihan sumber daya manusia. Selanjutnya, Pelatihan sumber daya manusia. Pelatihan ya. Ini adalah salah satu strategi di dalam bisnis yang di dalamnya merupakan bagian atau berbagai upaya yang sudah direncanakan. Salah satu strateginya adalah meningkatkan pelayanan, yaitu pelayanan prima. Ya, apa itu?
yaitu dengan meningkatkan pengetahuan tentang apapun itu, produkkah itu, konsumenkah itu, dan lain sebagainya. Pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau pelatihan dilakukan dengan benar dan tepat, maka kemampuan SDM yang dilatih akan meningkatkan kompetensi mereka, sehingga mereka memiliki nilai lebih di mata pelanggan. Contoh, kepedulian terhadap pelanggan itu merupakan suatu nilai, dan juga kepercayaan dari pelanggan. Itu hasilnya, outputnya. Pelayanan prima merupakan investasi berharga dari nilai-nilai tersebut. Pasti ada hubungan langsung dan tidak langsung antara pelatihan dengan strategi dan sasaran bisnis, yaitu dengan adanya pelatihan dapat membantu karyawan dalam mengembangkan berbagai keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaannya, yang secara langsung dan akan mempengaruhi bisnis, dan juga memberikan berbagai peluang kepada karyawan untuk belajar dan berkembang, sehingga dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang positif yang mendukung strategi bisnis dengan menarik karyawan berbakat serta memotivasi dan mempertahankan karyawan yang ada pada saat ini. Baik, ada beberapa pokok uraian pelatihan SDM. Yang pertama, strategi pelatihan peningkatan hasil yang tinggi. Secara umum, pelatihan atau training mengacu pada upaya yang direncanakan oleh suatu perusahaan untuk mempermudah pembelajaran para karyawan tentang kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan. Setidaknya kita harus mengetahui kompetensi-kompetensi tersebut, yaitu pelatihan, keterampilan, atau perilaku yang sangat penting untuk keberhasilan kinerja pekerjaan tentunya. Terlebih dari itu, kompetensi tersebut sangat dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan capaian tujuan di dalam bisnis. Ada dua teknik pelatihan yang setidaknya kita harus ketahui. Yang pertama yaitu pelatihan peningkatan hasil yang tinggi. Ini merupakan suatu hal untuk mencapai tingkatan hasil yang kita butuhkan, yaitu praktik pelatihan yang menghubungkan pelatihan dengan sasaran-sasaran bisnis strategis yang memiliki dukungan dari manajemen puncak, bergantung pada model perancangan, pengajaran, dan alih daya untuk program-program di organisasi-organisasi yang lain. Yang kedua, yaitu suatu pembelajaran secara terus-menerus. Nah, pembelajaran secara terus-menerus ini merupakan sebuah sistem pembelajaran yang mensyaratkan para karyawan untuk memahami seluruh proses pekerjaan dan mengharapkannya untuk memperoleh keterampilan-keterampilan yang baru dengan menerapkannya ke dalam pekerjaan serta berbagi hal-hal yang telah mereka pelajari dengan karyawan lainnya. Pelatihan yang tepat dapat dipandang sebagai salah satu cara dari beberapa kemungkinan pemecahan masalah untuk meningkatkan sebuah kinerja. Kita tentu tahu bahwa pemecahan masalah dapat meliputi tindakan-tindakan seperti mengubah suatu pekerjaan atau meningkatkan motivasi karyawan, contoh melalui gaji dan berbagai insentif dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah memastikan kesiapan karyawan terhadap pelatihan. Perancangan pelatihan merupakan proses mengevaluasi apakah para karyawan sudah siap untuk belajar. Kesiapan terhadap pelatihan mengacu kepada apakah karyawan memiliki kemampuan, sikap, keyakinan, dan motivasi, serta lingkungan pekerjaan yang dapat mempermudah pembelajaran dan tidak mengganggu kinerja karyawan. Motivasi untuk belajar merupakan keinginan dari orang-orang yang dilatih untuk mempelajari isi program. Sedangkan keyakinan diri merupakan keyakinan para karyawan bahwa mereka dapat berhasil mempelajari isi program pelatihan. Serta karyawan harus dapat memahami berbagai manfaat atau akibat dari pelatihan yang dilakukan. Untuk keterampilan dasar yang diperlukan dalam program pelatihan antara lain yaitu basic skill, yang merupakan kemampuan kognitif, serta kemampuan membaca dan menulis yang diperlukan dalam memahami isi program. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang meliputi 3 dimensi pemahaman verbal, yaitu memahami penggunaan bahasa lisan dan tulisan. Sedangkan kemampuan kuantitatif adalah kecepatan dan keakuratan untuk memecahkan masalah perhitungan, serta kemampuan penalaran atau logika dalam memecahkan masalah. Memastikan peralihan pelatihan atau transfer of training merupakan penggunaan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dipelajari dalam pelatihan di tempat bekerja. Pelatihan sumber daya manusia. Menentukan tingkat pengembalian investasi. Analisis biaya manfaat,
merupakan suatu proses untuk menentukan berbagai manfaat ekonomi dari program pelatihan dengan menggunakan metode akuntansi yang meliputi berbagai biaya dan manfaat pelatihan. Informasi biaya pelatihan penting karena beberapa alasan. Yang pertama, untuk memahami total pengeluaran. Yang kedua, untuk membandingkan biaya-biaya program pelatihan alternatif. Yang ketiga, untuk mengevaluasi bagian keuangan yang dibelanjakan untuk pengembangan pelatihan. Dan yang keempat, untuk mengendalikan biaya. Demikian ulasan tentang materi pelatihan sumber daya manusia yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oh ya, tak lupa pula kami sampaikan ribuan rasa terima kasih kami kepada Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM selaku dosen yang sudah membimbing kami memberikan ilmu yang bermanfaat dalam manajemen sumber daya manusia ini. Semoga ilmu yang bermanfaat untuk kami menjadi amal jariah bagi Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, dan apabila ada kelebihan mohon dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.